Oke, bismillah ya. Ada kebebasan negatif dan ada kebebasan positif. Kebebasan negatif itu bebas dari, kebebasan positif itu bebas untuk. Kalau kebebasan negatif, oke lah. Kita tidak mau terikat ini, terikat itu. Biasanya ya di kampanye-kampanye, di orasi-orasi itu yang diangkat kebebasan negatif ini. Tapi begitu kebebasan positif kita bingung. Dulu ada perjuangan luar biasa itu ya, dari Orde Baru ke reformasi. Oh itu kan kita ingin bebas dari, tapi begitu masuk ke fase bebas untuk, kita kebingungan. Padahal justru kunci kemandirian, individualitas itu ada di kebebasan yang positif ini. Kebebasan untuk. Nah, bebas untuk ini oleh Erich Fromm dia sebutkan adalah pengungkapan penuh dan otentik potensi-potensi rasional maupun emosional kita. Kita harus belajar untuk bebas mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, hidup yang baik versi kita. Ini kebebasan positif. Meskipun norma-normanya harus juga kita perhatikan. Ini kalau dilari dari kebebasan ada kalimat kalau ingin menjalankan kebebasan yang positif, harusnya kita bebas meskipun tidak merasa sendirian. Tetap ada rasa keterikatan dengan yang lain. Kita kritis tapi ditambah ragu-ragu. Kadang-kadang kita itu kritis tapi kita sendiri ragu-ragu karena khawatir resikonya. Kita juga mandiri tapi tetap merasa bagian dari masyarakat. Kita bersatu dengan yang lain tapi tetap mempertahankan individualitas. Inilah aku yang menjadi bagian dari kelompokku, dari masyarakatku. Nah, kalau bisa seperti ini, inilah yang kita sebut kebebasan positif. Jadi tadi diawali dari kebutuhan-kebutuhan kita secara eksistensial, yang kemudian berhadapan dengan beban kebebasan yang diidealkan oleh Erich Fromm dengan kebebasan yang positif. Jangan lari dari kebebasan, tapi bebaslah secara positif. Nah, bebas secara positif itu caranya bagaimana? Kuncinya apa? Kuncinya di cara kita membangun karakter. Masuklah sekarang di karakter. Oh, masih panjang materinya. Tidak apa-apa ya. Jadi kita harus bisa memainkan karakter ideal demi mewujudkan kebebasan yang positif tadi. Karakternya manusia itu menurut Erich Fromm ada yang non-produktif, ada yang produktif. Ada model reseptif yang non-produktif ya. Ada model eksploitatif. Ada model hoarding. Hoarding itu model penimbun, pengumpul. Kemudian ada yang keempat yaitu model marketing, model pasar.
Coba nanti kita lihat ya, apa sih yang dimaksud karakter-karakter ini. Kemudian yang karakter produktif ada 3 jenis, yaitu working, bekerja, loving, mencintai, dan reasoning, melakukan aktivitas berpikir atau berefleksi. Yuk kita belajar, masih ada waktu 30 menit belajar karakter. Boleh ambil nafas, boleh minum dulu yang masih sisa. Baik, saya temani. Ayo kita lihat. Ini ada 4 karakter non-produktif. Ya, setiap karakter sebenarnya ada positif dan negatifnya. Makanya tadi saya sebut kepandaian kita memainkan karakter-karakter ini. Yang pertama, karakter reseptif. Karakter reseptif itu tipe orang yang pasif dan tergantung. Dia hanya mengandalkan yang di luar dirinya. Dia menunggu. Aku mendapat apa, dan begitu aku dapat apa, ya saya terima apa adanya. Ini karakter reseptif. Orang yang karakternya reseptif, kata Erich Fromm, orang yang dalam cinta itu menunggu dicintai, bukan belajar mencintai. Jadi ini reseptif. Nunggu ditembak, tidak mau nembak. Nunggu pasti bahwa saya sudah dapat, kalau sudah dapat dinikmati. Ini reseptif. Kalian yang prinsip hidupnya saya nerimo saja Pak, dapat apa ya saya nikmati. Kalau fokusnya ke sini saja, maka kalian namanya reseptif. Negatifnya apa? Orang reseptif itu negatifnya dia pasif, tidak aktif, pasrah. Biasanya terus jatuhnya jadi kurang percaya diri. Kenapa kurang percaya diri? Ya karena selama ini pasrah saja, dia tidak yakin bahwa upayaku itu bisa menghasilkan sesuatu. Ikhtiarku bisa membuahkan ini, membuahkan itu. Jadi pokoknya dia nunggu saja, apa yang datang yaitu yang dinikmati. Tapi ada positifnya juga. Orang reseptif itu biasanya basa Jawane neriman, setia, kemudian percaya. Ya, percaya tidak pada dirinya, tapi pada kadang-kadang hidup kita kan perlu juga 3 sifat ini. Neriman, setia, dan percaya. Tapi kalau berlebihan jatuhnya terus jadi pasif, pasrah, kurang pede. Ini karakter pertama, disebutnya karakter yang non-produktif. Tapi kadang-kadang kita juga perlu ini, makanya tadi kemampuan kita mengelolanya. Yang kedua, kebalikannya reseptif, yaitu eksploitatif. Kalau eksploitatif cirinya agresif dan self-centered. Self-centered itu menganggap dunia ini berputar sekitar dia saja. Akulah yang paling penting, jadi aku berhak mengambil apa saja, melakukan apa saja yang aku inginkan. Ini orang eksploitatif. Nah, orang eksploitatif punya sifat negatif tentu saja. Apa? Egosentris, angkuh, dan arogan. Jadi egosentris itu ya kayak tadi ya, egonya tinggi sekali karena dia merasa sangat penting aku ini. Arogan, menang-menangan, angkuh, sombong. Tapi juga ada positifnya.
Positifnya apa? Orang ini sangat percaya diri, punya kebanggaan. Biasanya, kata Iris, orang-orang seperti ini itu biasanya menarik, atraktif. Jadi rame kalau dia ada. Beda kalau yang reseptif tadi kan pasrah saja. Kamu maunya apa? Sudahlah, monggo, terserah. Tapi kalau orang eksploitatif, kamu maunya apa? Kalau gini gimana? Kalau itu gimana? Saya suka yang ini loh, saya rame. Biasanya mereka lebih menarik. Tapi ya itu tadi sifat negatifnya. Egois, sombong, agak over pede, agak arogan. Ada tipe yang ketiga, mungkin ada yang di sini teman-teman, yaitu tipe penimbun, hoarding. Hidup ini apa ya? Seperti bag, memelihara, menyimpan, menjaga yang sudah dimiliki biar tidak kebobolan. Cirinya apa orang penimbun itu? Penimbun itu biasanya posesif dengan yang dimiliki. Kalau sudah punya pasangan, punya itu, terus posesifnya luar biasa. Gampang curigaan, apalagi yang sering nonton sinetron, nonton drakor itu. Jangan-jangan, saya khawatiran pokoknya. Selalu modenya mode waspada, khawatir kehilangan. Maka terus jadi posesif. Kemudian kompulsif. Kompulsif itu yo batinnya cemas terus, terburu-buru agar untuk mempertahankan ini, mempertahankan itu. Jadi menyimpan kecemasannya rapat-rapat demi tidak kehilangan ini, tidak kehilangan itu. Itu gaya kompulsif. Dan biasanya kurang kreatif, ya biasa. Karena fokusnya menjaga dan menyimpan, akhirnya apa ya? Kayak bag tadi, goalnya tidak banyak, kurang kreatif. Jadi ya Pak, pokoknya kita pertahankan yang sudah kita miliki sekarang. Fokusnya itu. Positifnya tipe penimbun ini, dia biasanya hidupnya tertib, teratur. Waktunya ya terjaga. Jadi dia pokoknya jangan sampai sakit karena kesehatan adalah anugerah yang luar biasa. Jangan sampai nilai jatuh karena itu masa depan kita jauh. Cara mikirnya gitu terus. Ini tipe hoarding namanya. Tipe penimbun. Jadi dalam hidupnya yang dia pikirkan, jangan sampai kehilangan yang sudah aku dapat. Padahal dalam hidup ini kadang-kadang capaian-capaian tertentu perlu pengorbanan-pengorbanan. Nah, cuma di tipe hoarding ini fokusnya bukan di pengorbanan untuk capaian, tapi mempertahankan yang sudah dimiliki. Ya kalau untuk konteks pasangan biasanya jadi posesifnya luar biasa. Banyak larangan-larangan hidupnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan ini, jangan itu. Pokoknya jangannya banyak sekali. Kenapa? Khawatir kehilangan. Ini posesif. Ya bisa sesama pasangan, bisa orang tua dengan anaknya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada tipe marketing. Ini. Kok ada Pak karakter marketing? Ya, karakter marketing itu karakter yang fokusnya untung rugi. Saya melakukan ini, dapat apa? Untungnya apa? Ini tipe marketing. Saya sudah dandan kayak gini, masa nggak dapat satupun misalnya. Nah, itu tipe marketing. Saya sudah capek-capek melakukan ini, kok nilainya masih jelek saja. Itu tipe marketing. Kamu tidak mau rugi sedikit pun. Ini tipe marketing. Negatifnya apa? Ada orang yang mikirnya untung rugi terus. Yang pertama biasanya orang-orang ini oportunis. Dia akan pindah-pindah posisi asal menguntungkan. Tidak konsisten. Dia tidak punya tujuan idealisme yang jelas. Idealismenya ya keuntungan. Kalau di kubu ini lumayan dapat jabatan, ya pindah ke sana. Kalau ternyata di kubu sini
gersang tidak dapat apa-apa, ternyata ya pindah lagi ke sana. Ini tipe marketing, tipe penjual. Jadi saya ngasih apa, ya harus dapat apa. Ya kalau bisa dapatnya jauh lebih besar. Positifnya apa orang marketing ini? Adaptif dia. Jadi bisa pinter melihat situasi, kemudian milih yang bisa menguntungkan dia. Ini kan namanya adaptasinya cepat dia. Kemudian terbuka, dia tidak kaku, luas saja. Kemarin bilang A, loh kok sekarang bilang B, tidak apa-apa. Sekarang B lebih menguntungkan. Jadi dia bisa adaptif, luas, menyikapi perubahan-perubahan situasi. Dan tentu saja orangnya menyenangkan. Kenapa? Dia perlu dapat keuntungan. Oke ya, jadi ada 4 tipe karakter: reseptif, eksploitatif, hoarding, dan marketing. Teman-teman mungkin harus punya kualitas-kualitas ini, meskipun harus hati-hati karena ini ada 2 sisi, yang satu positif, yang satu negatif. Pinter memainkan ini kunci kebahagiaan. Kapan harus mempertahankan, kapan harus mengambil, kapan harus pasrah, dan kapan harus mencari keuntungan. Ini cara kita nanti mengelola kebebasan. Nah, di balik karakter yang non-produktif terdapat karakter produktif. Karakter produktif itu apa? Yang pertama, upaya kita mewujudkan yang potensi menjadi aktual. Ini produktif. Saya kelihatannya punya kemampuan bisnis ini, Pak. Ya sudah, ayo kita aktualkan kemampuan bisnismu menjadi upaya bisnis beneran. Ini kalau kalian bisa, ini namanya kalian produktif. Orang produktif juga dia bisa melampaui peran sosialnya yang dangkal. Pak, saya di masyarakat sudah terlanjur dicitrakan begini ya Pak. Lampaui itu dengan lebih baik dengan cara apa? Mewujudkan potensimu yang lain. Mungkin ada banyak potensi yang lain yang perlu kamu keluarkan. Tidak sekedar yang sudah dikenali oleh masyarakat. Jangan mandek di situ. Nah, ini bagian dari karakter produktif. Cirinya apa? Kalian punya karakter produktif. Yang pertama kerja. Yang kedua cinta. Yang ketiga mikir. Ini produktif. Kalau kalian tidak mau kerja, tidak mau mencintai, dan tidak mau mikir, selesai. Tidak mungkin kalian produktif. Berarti pilihan-pilihan kebebasanmu hubungkan dengan karakter produktif ini. Yang pertama kerja. Kata Erich Fromm, mari mengorientasikan kerja tidak sekedar untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan gaji, atau dari perspektif ekonomi saja, tapi mari kita jadikan kerja bagian dari pengungkapan diri eksistensial kita. Jadi kerja itu mewujudkan potensi kita. Jadi tidak sekedar cari uang itu efeknya. Jangan jadi tujuannya, jangan jadi orientasi utamanya. Jadi keinginan kita untuk produktif melalui kerja. Kemudian cinta. Cinta itu ya persis dengan ketika dulu kita ngaji The Art of Loving ya. Jadi ya ada care-nya, ada respect-nya, ada knowledge-nya, ada responsibility-nya, dan lain sebagainya. Cinta adalah satu-satunya jalur yang bisa menyeimbangkan kebutuhan kita akan orang lain sekaligus kebutuhan kita untuk aktualisasi diri. Dalam cinta, yang 2 jadi 1 dan yang 1 tetap 2. Kita tidak kehilangan individualitas kita, juga tidak
memutus kebersamaan, itu cinta. Kita tetap jadi diri kita, tapi sekaligus tersambung dengan yang lain. Kebersamaan kita menguatkan diri kita masing-masing. Itulah cinta. Kok ada cinta yang meruntuhkan individualitas, mesti kata Erich Fromm cara mencintainya keliru. Atau kok cinta malah jadi egois, mengutamakan individu, juga pasti cara mencintainya keliru. Cintailah secara produktif. Cirinya, ya kamu dengarkan di ngaji filsafat yang lama. Kalau dijelaskan lagi bolak-balik. Yang terakhir mikir. Berpikir juga yang produktif. Jadi jalan kita untuk produktif, mau tidak mau ya berpikir. Berpikir yang bagaimana, Pak? Ayo berpikir sebagai bagian dari kerja dan cinta. Pendukung kuat kerja dan cinta itu adalah berpikir. Kalau kita menghidupkan kerja, cinta, dan berpikir, disitulah kita punya karakter yang produktif. Nah, kebebasan kita jangan kita buang atau kita melarikan diri darinya, tapi mari kita kelola dengan dukungan karakter-karakter tadi. Kita harus tahu kapan pasnya kita pasrah, kapan pasnya kita harus berupaya mengambil sesuai yang kita inginkan, kapan pasnya kita mempertahankan yang kita miliki, kapan pasnya kita yang terakhir tadi mencari keuntungan. Kalau semuanya pas, ya nanti kita warnai kemudian dengan kerja yang produktif, cinta yang produktif, dan pemikiran yang produktif. Disitulah kita bisa mengoptimalkan kebebasan kita, tidak melarikan diri dari kebebasan. Dalam 4 mekanisme tadi, tidak masuk ke jalur otoritarianisme, tidak masuk ke jalur destruktif maupun ke jalur conformity, kompromi-kompromi. Kalau kebebasan bisa kita aplikasikan dengan seimbang, itulah yang disebut kebebasan positif, dan itu akan membuat kita bahagia karena memenuhi kebutuhan-kebutuhan eksistensial kita. Itulah cara membaca Lari dari Kebebasan versi Erich Fromm. Baik, masih adakah? Sekarang tinggal quote-quote-nya. Seneng sudah mau selesai. Sejak tadi sudah mati-matian ini berjuang biar tidak ketiduran. Oke, ada beberapa quote yang menurut saya menarik karena beliau ini banyak pikiran-pikirannya yang relate dengan keseharian kita. Kata beliau salah satunya begini, "There can be no real freedom without the freedom to fail." Tidak mungkin ada kebebasan yang sejati tanpa kebebasan untuk gagal. Jadi sukses atau gagal itu ya semuanya mungkin saja dalam hidup ini. Dan bebas itu berarti ya kita bebas untuk sukses, dan wajar saja, boleh saja kita gagal. Wong hidup ini tidak jaminan mesti sukses, kadang-kadang gagal. Ada orang yang punya pandangan bebas untuk sukses, tapi kita tidak bebas untuk gagal. Buktinya apa? Begitu gagal, seluruh dunia memusuhi dia, mencaci maki dia, merendahkan dia. Ini kan namanya kita tidak memperbolehkan orang untuk gagal. Loh, padahal hidup ini ya bisa sukses, bisa gagal. Katanya bebas. Kenapa kalau orang bebas sukses, kok tidak bebas untuk gagal? Siapa sih Pak yang bilang tidak bebas untuk gagal? Buktinya kalau ada orang gagal kok
kita marahi habis-habisan, kita kritik, kita rendah-rendahkan dia. Ini sindiran dari quote ini. Jadi kebebasan yang sejati itu memungkinkan setiap orang dengan pilihannya masing-masing, apakah itu pilihan yang membuahkan kesuksesan maupun pilihan yang membuahkan kegagalan. Rasanya kita seperti orang tidak rela kalau ada orang gagal. Padahal hidup ini kadang sukses, kadang gagal. Berarti kalau mental kita masih begitu, kita belum ada di kebebasan yang sejati. Nah, menarik lagi beliau bilang begini. Di abad ke-19, problemnya adalah kematian Tuhan. Ini kan populer sekali dari Nietzsche. Kata beliau, di abad ke-20 ini problemnya adalah kematian manusia. Jadi, kalau kematian Tuhan dulu waktu kita sesi Nietzsche kan jelas bagaimana Nietzsche mengkritik manusia yang mentalnya mental budak. Manusia yang dengan alasan agama tidak berani menjadi dirinya sendiri. Nah, di abad 20 kata Erich Fromm, problemnya bukan kematian Tuhan, tapi kematian manusia. Manusia yang tidak berani hidup versi dirinya sendiri. Manusia yang menggadaikan kebebasannya. Manusia yang kehilangan individualitasnya. Ini sama saja seperti orang mati. Kita terseret ke sana, terseret ke sini, tidak sempat mewujudkan potensi-potensi diri kita. Jadi sebenarnya itulah problem besarnya, bukan kematian Tuhan, tapi kematian manusia. Banyak orang yang sudah mati sebelum dia benar-benar mati. Kenapa? Dia menggadaikan dirinya, membuang kebebasannya, tidak berani mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, tidak berani hidup versi dirinya. Inilah kematian dalam hidup yang dikritik oleh Erich Fromm. Terakhir, ini juga lanjutan kritik tadi ya. Man always dies before he is fully born. Manusia itu selalu sudah mati sebelum dia sepenuhnya terlahir. Maksudnya apa? Secara fisik kita sudah lahir sih, tapi kan dalam diri kita ini ada banyak sekali potensi yang bisa kita wujudkan. Tapi kadang-kadang kita terlena oleh lingkungan kita, oleh distraksi-distraksi sekeliling kita. Sehingga kita tidak sempat mewujudkan diri kita sepenuhnya. Kita belum menjadi diri kita sepenuhnya dan kita sudah mati. Kita terlalu banyak membuang-buang waktu. Itu yang menurut Erich Fromm selalu saja kematian itu hadir sebelum kita sepenuhnya lahir. Ini pentingnya kita, kemudian ayo kita eksis jadi diri kita sendiri. Ayo kita eksis sesuai hidup yang kita idealkan, kita inginkan. Itulah yang kita hidupkan, tentu saja dengan segala resiko dan tanggung jawab di baliknya. Itulah kebebasan yang sejati, sehingga tidak perlu kita harus lari dari kebebasan. Baik, saya kira itu malam hari ini. Silahkan bernafas lega. Sudah selesai kajian kita. Tidak perlu berjuang lagi untuk memikir dan mati-matian menangkap yang saya sampaikan. Nanti setelah ini bisa diulang-ulang pelan-pelan. Semoga ada manfaat yang kita ambil dari materi malam hari ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya akhiri sekian.
Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.